Kenapa KNPB, NGR, dan TPNPB tidak pernah mau mendukung salah satu deklarasi dari 7 deklarasi yang ada? Video kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan jawaban kepada saudara agar saudara jangan mendapatkan informasi-informasi dari jalan-jalan atau orang yang tidak bertanggung jawab. Alasan pertama kan karena sentimen tertentu, bukan juga benci terhadap pejuang-pejuang lain, bukan juga karena tidak suka dengan salah satu organisasi. Tetapi yang menjadi pertimbangan KNPB, NGR dengan TPNPB adalah setiap peristiwa politik tersebut dia mengandung konsekuensi hukum. Setiap peristiwa yang dilakukan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, maka peristiwa politik tersebut terjadi dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Maka konsekuensinya adalah rakyat Papua tergantung dengan nasib rakyat Papua tergantung dengan bangsa Indonesia, karena masalah Papua dilokalisir menjadi masalah rumah tangga Indonesia. Dan kami tahu bahwa dengan melokalisir masalah Papua menjadi masalah rumah tangga Indonesia, dan dunia tidak akan pernah peduli. Jangankan dunia, PBB sekalipun tidak bisa intervensi ketika Papua ada dalam masalah, kecuali harus izin Jakarta. Makanya orang Papua harus mengemis ke Jakarta untuk pelanggaran HAM agar Komisi HAM PBB segera turun, karena tidak ada prosedur, tidak ada jalan lain. Jalannya adalah harus melalui Indonesia, dan hal tersebut terjadi akibat dari pejuang-pejuang Papua Merdeka melokalisir masalah Papua menjadi masalah Indonesia. Kemudian hal berikutnya adalah ketika masalah Papua menjadi masalah atau dipersengketakan, maka peristiwa yang terdahulu akan menggugurkan peristiwa yang kemudian. Ibaratnya adalah apabila suatu pekarangan terdiri dari 2 sertifikat, maka untuk menyelesaikannya adalah hakim hanya melihat waktu penerbitannya. Walaupun sertifikatnya diterbitkan oleh lembaga yang sah, yaitu lembaga pertanahan sekalipun, tetapi apabila ada perbedaan penerbitan sertifikat tersebut, maka sertifikat yang terdahulu akan menggugurkan sertifikat yang kemudian, karena bagaimana mungkin ada sertifikat di atas sertifikat. Jadi apabila kami mendukung salah satu dari 7 deklarasi itu ada, maka kami sedang bikin sertifikat di atas sertifikat Indonesia, karena sertifikat Indonesia itu diterbitkan tahun 69 atau melalui PPRA. Sementara semua peristiwa politik yang terjadi setelahnya adalah orang Papua bikin sertifikat di atas sertifikatnya Indonesia. Jadi sertifikatnya Indonesia yang terdahulu akan menggugurkan sertifikat orang Papua yang kemudian. Itu secara hukum itu begitu. Nah, agar sertifikat Indonesia digugurkan itu bagaimana? Ya, caranya adalah harus orang Papua harus mundur ke belakang, cari sertifikat yang diterbitkan sebelum sertifikat 69 atau PPRA, yaitu 61. Karena hanya sertifikat 61 dapat menggugurkan sertifikat 69. Demikian logika sederhana.
semoga penjelasan sederhana ini dapat menolong saudara sekalian, sehingga kesimpulan yang kami ambil adalah tidak ada alat lain orang Papua miliki dalam hal konteks alat perjuangan. Satu-satunya alat perjuangan yang dimiliki oleh orang Papua adalah hanya 61, tidak ada alat lain. Nah, hanya 61 itu yang dapat menggugurkan sertifikat-sertifikat yang kemudian. Tidak mungkin sertifikat-sertifikat yang kemudian menggugurkan sertifikat-sertifikat yang pertama, itu tidak mungkin. Pandangan KNPB NGR dengan TPNPB adalah 7 deklarasi dengan 7 konsep negara ideal itu luar biasa, itu karya anak bangsa dan itu kami hargai. Nah, tapi kami tahu bahwa ketujuhnya tidak bisa dipakai sebagai alat perjuangan. Tetapi negara ideal setelahnya, konsep yang kita bisa pertimbangkan, itu bisa, itu konsep-konsep yang luar biasa. Jadi kalau memang pejuang-pejuang Papua Merdeka ini sayang rakyat dan mau mengakhiri penderitaan berkepanjangan ini, maka mari kita bersatu di dalam alat yang kita miliki satu-satunya, yaitu alat 61, konsolidasi dalam 61. Nah, setelah kita mengakhiri kedudukan ilegal di atas Indonesia, nah itu baru kita dapat mengatur diri, ya, termasuk tentang mau pakai konsep yang mana, itu nanti baru kita bicara. Konsep yang Beni Wenda punya kah, Forkorus punya kah, Bintang ke-14 kah, atau yang lain-lain akan kita pertimbangkan di kemudian hari. Jadi jangan terlalu menghibur diri, jangan terlalu buang energi dan waktu dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi alat perjuangan. Betul, semuanya ini alat buruan. Tetapi satu hal yang perlu diketahui oleh saudara sekalian adalah tidak semua alat ada untuk tidak semua buruan. Ya, buruan untuk ikan mujair tidak mungkin dipakai untuk buruan babi hutan. Ya, oleh sebab itu jangan paksakan diri bertahan dengan sesuatu yang tidak mungkin ada hasil. Mari semua kita mulai dari 61, mari kita selesai di 61. Setelahnya baru kita akan atur seperti apa itu masalah teknis, masalah rumah tangga kita. Oke, salam Papua Merdeka. Tuhan Yesus jaga dan lindungi bangsa Papua dari kolonialisme Indonesia.